Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Sebetulnya yang mismatch itu jumlah penduduknya nambah terus dengan cepat, lahan berkurang, jadi gedung kan. Iya, betul, Iya. betul. Tapi kita bisa akali loh itu. Kita bisa tanami itu gedung-gedung itu dengan dinding itu bisa kita olah jadi namanya granuma. Kita bisa membuat dari pelepah-pelepah pisang. Ya. Kita ini kasih tanah gede bawang, Ya. pisang gede bawang, Gede bawang. pisang. Nah kita ambil itu sedikit dikorek, nah kasih tanah karena tetap media yang paling baik itu tanah. Tanah, ya oke. Tetap tanah. Karena kalau misalnya pakai air saja, tetap yang namanya kimia itu harus bermain di sana. Oke. Nah kita tidak bermain kimia di sini. Iya. Maksudnya kimia anorganik ya. Anorganik. Kita tetap pakai kimia tapi organik. Organik, Dan itu oke. dihasilkan oleh mikroba. Ah. Nah itu. Jadi bukan berarti bahwa kita tidak main kimia. Kita main kimia tapi organik. Organik, Ya. back to nature tadi ya. Ya, kimianya kimia organik dan dihasilkan oleh mikroba. Bukan dihasilkan oleh kimia sintetik. Ya, Nah, itu. Nah, dari sana kita bisa gali, kita tumpukan ke atas, itu berbagai macam tanaman bisa. Itu bisa tumbuh di situ kan? Bisa tumbuh dan bagus. Bisa tumbuh dan bagus, tapi tanaman apa dulu? Jangan pohon jati, di sana banyak agung soalnya. Nah, dari sana, kemudian tanah. Misalnya kita sawah dan sebagainya. Misalnya, tiba-tiba diserang tikus tuh, gitu ta. Tiba-tiba tikus banyak. Nah, kita kan repot bunuhin tikus ya. Iya. Padahal jangan bunuh tikus. Oke. Nah, si pematang tuh kan ada kosong tuh. Tanami ubi. Tanami aja ubi. Palawija gitu kan? Atau? Iya, ubi. Hui. Hui. Jadi hui, ubi. Nah, ubi mau ubi apa aja, mau singkong juga boleh lah. Oke. Nanti tapi bagusnya si ubi. Nah, nanti si tikus tuh akan makan ubi, bukan makan padi. Kealihkan ya dia? Iya, dia akan makan itu. Nah, akan makan. Tapi si tikus itu hebatnya, tikus itu akan nyisain buat orang. Nggak dihabisin? Nggak dihabisin, dan tikus mah teu hawaknya. Ah, oke. Iya. Beda kalau tikusnya besar atau tikus. Gitu. Iya, Poli itu kan besar ya. Iya. Kalau tikus itu ya itu kan pengerat gitu. Iya. Itu lain lagi ceritanya. Kayak poliklinik besar gitu. Iya, betul. Bukan nyindir ya. Iya, betul. Nah, jadi ini si tikus itu dia akan menyisakan untuk manusia. Dan kalau misalnya mereka hidupnya tenang, mereka tidak berkembang biak banyak loh. Karena mereka itu tidak tenang, ya stres, dikejar-kejar orang terus. Jadi mereka beranak pinak itu jadi banyak. Iya. Oke. Iya, jadi mereka jadi memproduksi. Terus. Kalau misalnya mereka hidup tenang, nanti predator akan muncul, ular. Oh. Ular tuh jangan dibunuh. Oke. Waspadai aja. Karena itu adalah predator tikus. Kalau enggak burung hantu. Burung hantu tuh tong ditembakkan. Biarkan burung hantu itu berkembang biak, nah itu buat memakan tikus. Terus ada lagi elang dan sebagainya. Itu tuh predator-predator tikus, dan itu adalah anti hama yang sangat ampuh. Nah, burung misal begitu kan. Burung itu kehabisan makanan aja. Tapi kalau misal pohon-pohon lain yang bisa menggantikan si padi ini gitu kan, mereka tidak akan ganggu padi kok. Dan itu kan bukan makanannya. Makanan mereka mah ada, misal huni atau apa, itu kan banyak. Tapi pohon-pohon itu sudah kita hilangkan. Nah, itulah yang jadi masalah. Terus kalau misalnya wereng misalnya. Iya. Nah, wereng itu kan bisa pakai serai wangi juga. Serai wangi. Jadi serai wangi itu kan kita bikin tanaman yang banyak serai wangi. Nah, terus rendem. Rendem sekian, misalnya 3-4 hari juga itu sebenarnya cukup. Tapi kalau misalnya ingin pekat ya 2 minggu lah gitu ya. Nah, nanti si airnya itu semprotkan. Nah, itu si wereng itu jadi akan merek-plekan sendiri ya istilahnya. Merek-plekan apa ya? Jadi mereka akan berjatuhan sendiri dan mereka itu tidak akan mabuk lah istilahnya ya. Nah, di sana untuk wereng dan sebagainya, hama-hama itu sebetulnya ada cara penanganan organiknya ada. Dengan frekuensi juga bisa. Kita bisa mengeluarkan frekuensi ultrasonik untuk mempengaruhi mereka karena mereka berkomunikasi melalui frekuensi. Betul. Nah, frekuensi itu kita ganggu. Jadi mereka nggak betah ada di sawah kita. Betul. Nah, yang terakhir doa. Iya, betul. The circle of life. Circle of life, betul. Circle of life itu memang itu kita fungsikan lagi gitu. Iya. Kita fungsikan lagi, dan itulah nature, itulah alam, dan di sanalah kita bermain begitu.
Karena inilah yang akan menyelamatkan planet kita. Mereka tidak akan menyerang manusia ya, ular itu, kalau misalnya mereka hidupnya tenang. Betul. Mereka itu takut manusia karena mereka terancam, mereka menggigit gitu loh. Karena menurut mereka pertahanan yang paling baik adalah menyerang. Ya hukum alam itu kan? Iya, betul, iya. betul, betul. Karena mereka punya bisa, karena bisanya itu sebetulnya untuk memakan itu, untuk melumpuhkan makanannya kan sebetulnya itu. Nah, jadi sebetulnya di sana habitat itu luar biasa. Kalau misalnya kita kembali pada ekosistem, nah semuanya aman, Betul. semuanya akan terpenuhi dan kita sehat loh. Dan kalau kita sehat, ya umur kita bisa lebih panjang. Betul. Karena selama ini kan kita diajar ya, bukan dididik. Betul. Diajarkan hanya untuk mengikuti referensi dan katanya. Bahkan salah kalau misalnya kita menemukan sendiri itu. Dianggapnya begitu kan di dunia pengajaran itu begitu. Ini referensinya dari mana? Ini menurut siapa? Siapa ahlinya dan sebagainya. Nanti dulu. Apakah kita tidak bisa menjadi ahli? Bisa loh. Inilah dunia pendidikan seharusnya. Mendidik dengan contoh dan kasih sayang. Karena sekali lagi, pendidikan adalah dengan contoh dan kasih sayang. Pengajaran adalah dengan doktrin dan ketetapan. Nah, inilah yang mau kita rubah. Karena manusia masing-masing punya tugas masing-masing di planet bumi ini. Dan tugasnya adalah khas dan semua saling melengkapi, bukan bersaing. Nah, persaingan ini yang bikin kita menjadi perang. Persaingan inilah yang membuat kita saling bermusuh-musuhan. Persaingan inilah yang membuat kita menjadi tidak pernah maju. Akhirnya yang muncul adalah kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompoknya. Dan yang paling parah lagi sekarang, sudah mengatasnamakan sesuatu yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Ini sudah mengatasnamakan ini, mengatasnamakan itu. Nah, ini yang berbahaya. Nah, inilah yang akan kita kembalikan lagi pada keseimbangannya sebagai circle of life, sebagai sesuatu yang akan memakmurkan planet bumi, dan kita akan saling memakmurkan. Saling memakmurkan. Kuncinya turunkan ego, maklumi orang lain. Betul. Dan maklumi makhluk lain. Gitu. Betul. Kita tidak hanya mengambil dari alam, tapi kita pun memberi. Memelihara. Memberi dan memelihara. Iya, memelihara. Karena itulah proses keseimbangan. Nah, karena back to nature itu adalah keseimbangan itu sendiri. Nah, sekarang banyak gedung tidak ada masalah. Oke lah, asal pengelolaannya jadi benar. Betul. Nah, kemudian polusi dari bahan bakar. Kita punya solusinya. Sebenarnya solusinya ada. Ada. Nalusur, naluntik, nalar, nalipak. Atau di dalam bahasa Indonesia menelusuri, meneliti, kemudian memikirkan, lalu mengetahui. Atau 4P juga bisa. Penelusuran, penelitian, pemikiran, dan pengetahuan. Sama sajalah intinya. Jadi, nah dengan 4N inilah kita bisa mampu merubah alam ini menjadi lebih baik dan jauh lebih bermanfaat. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.